Halo guys, perkenalkan nama saya Dewa Agusta. Di sini saya ingin mempresentasikan matkul penulisan ilmiah. Nah, ada beberapa poin yang harus saya jelaskan perihal tugas matkul metode penulisan ilmiah. Nah, sebelum saya masuk ke materi ke-8 materi yang akan saya paparkan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewa Agusta Putra. Untuk kelas, saya kelas Y6B. Kebetulan sebentar lagi saya akan semester 7. Untuk NPM ya 2021 01 500 241. Oke. Untuk yang pertama itu judul apa yang akan saya ajukan. Untuk judul yang saya ajukan adalah pengaruh motivasi siswa SMA prestasi prima. Dua, jelaskan urgensi mengapa penelitian harus dilakukan. Penelitian untuk mencapai tujuan agar dapat membuktikan kebenaran sekaligus berfungsi untuk menguji kembali temuan tentang pengetahuan yang sebelumnya sudah ada. Penelitian harus cermat dan teliti, karena apabila penelitian tidak dilakukan dengan cermat dan teliti, akan didapatkan hasil dari penelitian yang salah. Bila hasil penelitian yang tidak benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat berbahaya bagi pengguna. Ketiga, apa manfaat dari penelitian Anda? Menurut pendapat saya, dalam penelitian yang saya dapatkan, manfaatnya terbagi ada dua kategori, yaitu manfaat bagi masing-masing peserta penelitian atau masyarakat. Manfaat langsung bagi peserta dapat berupa terapi, pendidikan, informasi, sumber daya, dan pemberdayaan. Teori apa aja yang dilakukan untuk mendukung penelitian Anda? Penelitian menjadi lebih memahami alur kerja atau langkah-langkah yang melakukan penelitian. Tidak hanya itu, penelitian akan memudahkan menemukan jawaban dari topik akan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan hasil yang maksimal. Lima, bagaimana kerangka berpikirnya? Kerangka berpikir adalah suatu penelitian yang mencakup penggabungan antara teori, observasi, fakta, serta kajian pustaka yang akan dijadikan landasan dalam melakukan karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, kerangka berpikir dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep penelitian. 7. Jelaskan bagaimana Anda memperoleh data penelitian tersebut. Metode penelitian menggunakan angka dan statistik. Dalam pengumpulan serta analisa data yang dapat diukur, sedangkan penelitian kualitatif bersifat menyelidiki hingga menghasilkan data yang tidak dapat diperoleh oleh prosedur statistik. Penelitian kuantitatif adalah metode pendekatan ilmiah yang mengumpulkan data dari suatu kasus fenomena yang diangkat disebut penelitian kuantitatif karena bersifat statistik, di mana pengumpulan data untuk analisisnya banyak berupa angka dan numerik. Oke. 1. Analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif merupakan langkah awal dalam pemahaman data. Tujuan utamanya adalah untuk merangkum dan menyajikan data menggunakan metode statistik. Beberapa teknik digunakan dalam analisis deskriptif,
Antara lain adalah pengguna ukuran pemusatan seperti mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus nilai yang paling sering muncul. Kedua, analisis data inferensial. Analisis data inferensial berkaitan dengan pengambilan kesimpulan atau prediksi kaitan suatu populasi yang berdasarkan sampel data. Ini melibatkan pengguna uji hipotesis statistik, di mana kita dapat mencoba menetralisasikan hasil dari sampel ke populasi. Ketiga, analisis data parametris. Analisis data parametris adalah suatu pendekatan dalam statistika yang melibatkan pengujian atau estimatis parameter-parameter populasi yang berdasarkan sampel data yang diambil. Keempat, analisis data non-parametris. Analisis data non-parametris merupakan suatu pendekatan dalam statistik yang tidak bergantungan pada asumsi tersebut tentang distribusi data. Kelima, analisis data eksploratif. Analisis data eksploratif bertujuan untuk menemukan pola hubungan atau tren dalam data. Dalam analisis ini, visualisasi dapat menjadi kunci, dan grafik seperti histogram, scatter plot, dan block spot. Analisis data. Keenam, analisis data diskriminan. Teknik analisis data diskriminan adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menentukan apa yang ada perbedaan di signifikan antara dua kelompok berdasarkan pada atau lebih variabel prediktor. Bagaimana Anda memperoleh data penelitian tersebut? Metode penelitian menggunakan angka dan statistik. Dalam pengumpulan serta analisa data yang dapat diukur, sedangkan penelitian kualitatif bersifat menyelidiki hingga menghasilkan data yang tidak dapat diperoleh oleh prosedur statistik. Penelitian kuantitatif adalah metode pendekatan ilmiah yang mengumpulkan data dari suatu kasus fenomena yang diangkat disebut penelitian kuantitatif karena bersifat statistik, di mana pengumpulan data untuk analisisnya banyak berupa jelaskan bagaimana Anda menganalisis data tersebut, macam-macam tekniknya. Untuk tekniknya, analisis data kuantitatif. Beberapa macam teknik analisis data kuantitatif yang umum digunakan dalam penelitian dan analisis statistik. 1. Analisis data deskriptif. Kedua, analisis data inferensial. Ketiga, analisis data parametris. Keempat, analisis data non-parametris. Kelima, analisis data eksploratif. Keenam, analisis data diskriminan. Ketujuh, analisis data komparatif. Komparatif analisis data adalah suatu pendekatan statistik yang digunakan membandingkan perbedaan hubungan antara dua atau lebih atau kelompok variabel. Jadi adalah menurut pendapat saya dan apa yang saya ingin lakukan nanti di semester 7. Nah, untuk kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur salah kata ataupun buat kalian yang menonton video sebelumnya tadi, apabila ada kegugupan atau gimana mohon dimaafkan, atau bila ada kesalahan katanya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Dewa Gusta. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.